Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sir asrar wa tilal ahyar miftah babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alil adhar wa sabil ahyar adadani amilahi wa ibdoli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma wa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Amma ba'd. Pada para pemirsa, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berjumpa lagi di channel YouTube Bang Haji Ridwan. Dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita sebagai para pengikut dari Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada para pemirsa, Abang sedikit akan menjelaskan agar tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada lagi orang-orang tidak mengerti apa sih, ya kan, spiritual, apa sih dukun, ya, ulama dan kiai, ya, bahwa ada oknum, ya, oknum pesulap, ya, ada oknum pesulap, beberapa oknum pesulap yang menjadi spiritual, ya, sehingga pesulap itu menjadi spiritual atau menjadi dukun palsu atau dukun cabul yang menggunakan ilmu sulapnya, gitu ya. Jadi kita yang spiritual sejati, spiritual yang benar-benar ingin menolong orang, jadi kena getahnya, kena jeleknya, ya, kena getahnya dan kena jeleknya, gitu ya. Jadi kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menonton YouTube ini, semoga kalian bisa mencerna dengan akal dan hati bahwa yang mana yang palsu, mana yang tidak, atau mana yang cabul, mana yang nipu, biar paham, ya kan? Karena dulu ada juga temen dulu tahun 95-an itu pesulap, sekarang alih profesi menjadi dukun, ya. Ya Allah walam, dia cabul apa enggak, dia nipu apa enggak, nah, tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, ini yang menjadikan nama spiritual hikmah yang benar-benar mengobati orang, ya, dengan ikhlas, gratis, ya, setiap malam Jumat gratis. Jadi disamaratakan gitu. Seandainya ada seorang pelacur perempuan, apakah ibu kita juga pelacur? Atau ada seorang bapak, seorang laki-laki, ya, penjahat, apakah bapak kita juga penjahat? Belum tentu. Jadi jangan menyamaratakan, ya, bahwa dukun dengan spiritual itu sama. Jangan menyamaratakan, gitu ya, atau menyamakan dukun dengan spiritual. Nah, ini Abang akan menjelaskan bahwa gara-gara pesulap, oknum ya, tidak semua pesulap jadi spiritual, ya, oknum pesulap yang nyari duitnya karena sepi dulu-dulunya sehingga menjadi dukun, ya. Ada yang jelas, ada yang nipu. Oknum dukun ini jelas ada yang nipu dan ada yang tidak menipu, tidak cabul, ya. Jadi kan banyak netizen mengatakan di komen bahwa, wah, Bang Haji dukun berkedok agama, Ustadz berkedok agama, bingung jadinya. Dukun berkedok agama bagaimana? Karena Abang bukan dukun, makanya Abang nggak marah, Abang senyum aja, ya kan? Karena kalian yang menghina itu belum pernah ketemu Abang langsung,
Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, di sebelah abang kebetulan ada Ustadz Zainal Fikri UJF, ya, pendakwah dan juga jadi khotib masjid, pendakwah. Mau tanya nih Ustadz, jujur Ustadz ya, kita bicara jujur. Apakah Ustadz pernah setelah ceramah atau apa kedatangan orang minta bacakan air karena anaknya sakit atau istrinya sakit atau siapa sakit, itu pernah tidak Ustadz? Alhamdulillah sering sekali di saat saya lagi berdakwah, di saat saya ceramah, ada jamaah yang menghampiri saya untuk minta dibacakan air. Ya. Dibacakan air. Bacakan dengan ayat-ayat Allah apa? Dengan ayat Allah. Ayat setan. Ayat Allah. Ayat Allah. Nah, terus apakah Ustadz seorang dukun? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Ya. Jadi harus bisa membedakan. Abang jadi spiritual dari tahun 85, buka Majlis Taklim dan Zikir tahun 95 lagi, sekarang buka lagi Majlis Taklim dan Zikir, ya, sholawat, pengobatan gratis, ya, itu untuk menolong sesama. Dan abang bukan dukun, paham ya? Jadi bedakan, gitu, ya. Lalu ada guru abang, ulama dan ustadz dan habaib juga ada, yang memang setelah ceramah, setelah apa, ya, itu orang pada minta air, minta didoakan. Apa berarti ustadz tadi, ulama tadi, atau habaib tadi yang buka majlis taklim dan zikir itu seorang dukun dong? Hah? Bukan begitu. Nah, jadi harus bisa bedakan. Ya, abang ini memberikan satu petunjuk, satu saran, pengumuman, nasihat dan lain-lain agar kalian jadi tidak tambah berdosa. Ya, kita mengobati orang setiap malam Jumat gratis. Ya, mungkin kalian yang menghina abang, menghina ustadz, ya, itu tidak pernah melakukan kebaikan. Maka ada pepatah Islam, sebaik-baiknya manusia apabila ilmunya bermanfaat untuk orang lain, untuk menolong orang lain. Gitu. Karena yang kita bawa mati kan 3, amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleha, atau anak yatim yang soleh dan soleha. Nah, ini abang ingin yang 2 ini, amal ibadah udah, beramal, sedekah, tuntunan dan lain-lain, ibadah, sholat dan lain-lain, ya kan, ilmu yang manfaat. Makanya abang mengajarkan VIP, tidak dengan sulap, dengan trik, hipnotis atau tipu-tipuan, tidak, langsung. Ya, bisa dilihat gitu, abang setiap malam Jumat, ya, kita live. Nah, seperti itu. Jadi tolong, ya, para netizen yang senang kepada abang, alhamdulillah. Yang tidak senang, ya alhamdulillah juga. Terima kasih atas kalian menghina dan lain-lain, menyamaratakan dan lain-lain, sehingga abang bisa bangkit kembali dan semangat kembali dan bisa meneruskan perjuangan sampai akhir hayat abang. Ya, banyak murid-murid yang sudah meneruskan dan anak juga, gitu ya. Kalau perbuatan ini abang salah, ya kan, gak mungkin abang ada di sini sekarang. Dan jelas anak abang yang sarjana Quran juga menyalahkan bapaknya. Nah gitu ya, jadi harus tahu perbedaan antara dukun dengan spiritual hikmah. Ya, ini dia, kita tonton cuplikannya. Ya, gara-gara oknum sulap menjadi dukun, nah akhirnya dukun cabul, dukun nipu, nah itulah. Ya, kita lihat cuplikannya. Ya, silakan. Nah ini, lu kenapa awalnya kok bisa lu mau membongkar perdukunan itu? Apa lu udah lihat langsung bahwa mereka itu menipu atau gimana?
Iya, kebetulan gue banyak teman pesulap. Jadi pesulap itu tahun 2010 ya. 2010 itu lagi naik-naiknya tuh karena acara The Master dulu. Nah, akhirnya makin tahun kan makin menurun nih. Ya. Banyak teman-teman pesulap gue yang pindah ke jalur paranormal atau perdukunan. Oh. Seperti itu. Jadi itu paranormal itu abal-abal semua ya, Bro? Ya rata-rata gitu maksudnya. Ya, rata-rata kayak gitulah. Jadi karena sulap kurang dihormati, akhirnya mereka pindah ke berkedoknya goib-goipan gitu. Kalau dalam dunia sulap disebutnya bizar magic. Nah, tadi lihat kan cuplikannya, nah situlah. Jadi bahwa banyak saudara-saudara kita yang oknum pesulap dulunya menjadi dukun, ya karena sepi panggilan menjadi pesulap, main sulap, gitu ya. Jadi kayak Marcel tadi di itunya ya bagus, membuka bongkar dukun gini cakep, nggak masalah, nggak abang, cuman memberikan nasihat kepada Marcel sampai detik ini, abang WhatsApp, abang DM, ya tidak ada jawaban sampai detik ini, ya paling ngebalasnya dari bikin kontennya dia, beda ya. Nah lalu itu abang hargain, abang juga suka buka-buka dukun-dukun palsu dan pernah nangkep dukun palsu abang. Pernah nangkep dukun palsu. Jadi bukan ngomong doang. Ya, bukan ngomong doang di ini tapi nggak berani nangkep. Gitu ya. Pernah abang. Ada nanti bukti-buktinya semua. Ada BAP-nya dari sini. Itu ya. Jadi pada saudaraku semua ya silakan. Yang penting jangan menyamaratakan, ya. Pakailah kata-kata oknum. Oknum pejabat yang korupsi, oknum. Tidak semua pejabat tidak benar. Ya. Oknum pesulap, oknum polisi, oknum TNI, oknum apalah gitu ya. Jadi pakailah kata-kata oknum agar kita tahu sopan santun ya. Sopan santun, alat berbicara itu ada. Jadi kalau kita mau dihargain orang, hargailah diri kita sendiri dan hargailah orang lain. Kalau kita mau dihargain dan dihormati, seperti itu ajaran guru seperti itu. Sekarang ini telah kebongkar bahwa banyak dukun-dukun palsu atau cabul atau nipu itu ada yang sebagian dari pesulap. Nah itu ya. Karena kalau udah ruqyah syariah dia sudah tidak boleh megang-megang, itu sudah tidak boleh kalau tidak pakai sarung tangan atau dengan izin suami atau apa gitu ya. Nggak sembarangan gitu ya. Di situ saja. Jadi sekali lagi abang peringatkan, nasihat buat semua deh, semua orang ya, fans Marcel, fans-fansnya siapapun deh ya, itu hati-hati bicara gitu ya, bahwa tidak semua ya kan. Mau nggak seandainya kalian yang abang bilang contoh tadi, ada seorang pelacur, apakah Allah menciptakan manusia itu perempuan semuanya pelacur, termasuk ibu kita? Tidak. Ya kan? Apa ibu kalian juga pelacur? Kan tidak. Nah disitulah. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan menyamaratakan. Silakan nyari duit di YouTube, silakan. Tapi bicaranya oknum. Nah, nanya abang ngundang, abang pengen ketemu sebetulnya untuk tukar pikiran dengan Marcel ya, ingin ketemu sebetulnya. Cuma tidak pernah dibalas. Ya. Tidak pernah dibalas sampai detik ini. Gitu. Nanti kita tutup dengan doa dari Ustadz Zainal Fikri ya. Kalau nanti ada yang, karena di masjid sekarang ini kena PPKM ya, jadi Ustadz tidak jadi khotib di masjid. Biasanya suka jadi khotib di masjid dan ceramah panggilan kemana aja gitu ya. Mungkin karena kalau yang disebut dukun itu, dia tidak membaca sholawat,
dia tidak sholat dan lain-lain, itu dukun dan tidak menggunakan ayat-ayat Allah. Jadi harus ada perbedaannya, gitu ya. Panas dia kalau dukun dengan dengar sholawat tuh panas. Ada yang dipegang ilmu hitam, gitu. Hitam yang putih, ya kan, mau belang-belang hijau, gitu kan. Nah di situ itu saja abang akan menjelaskannya ya, biar kalian paham, benar-benar paham, tidak suzon, tidak prasangka buruk lagi dan lain-lain. Silakan bongkar terus rasa dulu. Ada satu yang belum pernah orang bongkar, yaitu di dalam empedu ayam amplak ada silet atau beling, belum ada. Dan di dalam perut kambing juga ada silet, beling dan lain-lain. Itu belum pernah ada yang bongkar. Tapi insya Allah mudah-mudahan abang bisa bongkar. Ya, ayamnya hidup, kita potong ada, gitu. Ya itu untuk pengobatan secara penipuan juga, ya, gitu ya. Nah itu dulu teman-teman ada di tahun 80-85 ada yang seperti itu, tapi sekarang sudah meninggal. Oke ya, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf dan batin. Semoga manfaat. Ya, silakan Ustaz tutup dengan doa yang singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, marilah kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kesehatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala hilangkan virus yang ada di Indonesia ini dan yang ada di negara-negara lain. Insya Allah kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yakfir majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa min ajmi sultanih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan bil jasad wa ziyadatan fil alim wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syadaratil maut wa nadatan minan nar wa afanil hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah baca doa. Diawali tadi pembukaan dengan baca doa dan tutup dengan baca doa. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semua terutama, ya, agar bisa membedakan dan tidak menyamaratakan orang. Ya, semua orang sama, jelek, semua orang ini, pokoknya tidak bisa. Ya, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis Talim dan Zikir Ar-Ridwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah asyukurillah. Wassalatu wassalam ala habibillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah al-qa'imu bi hududillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma dhaqa illa farqa. Hari ini, saat ini kita mendapatkan seorang mujahid fisabilillah, dakwah dengan metode penyembuhan bagi hamba Allah agar mereka bisa pertama melaksanakan syariatullah, kedua mengetahui jati dirinya bahwa tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beliau berjuang yaitu menghadapi segala macam rintangan yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Dan karena niat beliau ini baik dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, alhamdulillah banyak penyembuhan di tangan beliau yang mana
banyak para hamba-hamba Allah bersyukur kehadiran Allah atas wasilah beliau. Semoga beliau tetap berjaya dan berjuang di jalannya Allah dan diridhoi oleh syariatillah. Amin. Dengan menggarisbawahi cinta kepada Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.